Hey, ketemu lagi sama aku, Justy. Hari ini kita ingin mengupas tentang branding Roger Fake. Langsung aja kita ke podcastnya. Check it out now. Branding Roger Fake. Branding Roger Fake sebuah bioskop ngintip yang membuat orang bodoh seringkali menganggap dirinya paling pintar. Orang-orang yang tidak berkompeten merasa dirinya kompeten. Saya akan coba menjelaskan bagaimana fenomena ini terlalu sering kita temui di dalam masyarakat. Masalah yang dapat ditimbulkannya, serta bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Mari kita mulai. Apakah kamu sebaiknya sebagaimana yang kamu pikirkan berdasarkan riset? Di dunia psikologi, kita ternyata tidak terlalu mahir mengukur seberapa kompeten dan baiknya kita dalam sebuah bidang atau banyak bidang. Sebaiknya kita justru lebih sering lebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Fenomena ini disebut sebagai Dunning-Kruger-Fake. Di tahun 1995, seorang perampok pertama, Michael Taylor, ditangkap polisi setelah merampok 2 bank di Pittsburgh. Wyler pun terkejut dengan penangkapan itu. Dalam pengakuan, ia mempertanyakan mengapa polisi bisa mengenali wajahnya yang tertangkap kamera pengawas. Ia memang tidak mengenakan topeng atau penutup wajah, tetapi ia telah melumuri wajahnya dengan perasan lemon. Gimana cairan itu menurutnya memiliki kandungan yang dapat membuat wajahnya tak terlihat. Di dalam kamera, sebab sebagaimana yang dia tahu, perasan lemon memang dapat digunakan sebagai tinta tak terlihat untuk menulis di sebuah kertas. Hal terbalik dengan kasus tersebut, ahli psikologi sosial bernama David dan Justin Kruger melakukan penelitian. Pada kasus perasan lemon itu dan berbagai kasus lainnya yang mirip untuk menemukan apa yang sebetulnya terjadi, mereka akhirnya menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kompetensi kerap mengukur dirinya secara berlebihan, atau dalam bahasa lain, orang goblok.
ternyata memang kelewatan, sering merasa dirinya pintar. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Dunning-Kruger fact, sebuah bias yang berkaitan dengan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali kemampuan diri sendiri. Lihat grafik berikut. Garis vertikal adalah tingkat kepercayaan diri, sementara garis horizontal menunjukkan pengetahuan pengalaman sesungguhnya. Bayangkan seorang menghabiskan 12 jam mempelajari digital marketing melalui video atau artikel-artikel. Ia akan merasa begitu percaya diri ketika sebelumnya ia tidak mengetahui subjek tersebut. Namun, sesaat setelah ia mengetahui sedikit dan mendapatkan momen, hanya ia menganggap mengetahui semuanya, sama seperti mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun. Untuk belajar digital marketing, sialnya saat memutuskan untuk berhenti di sana karena merasa telah mengetahui banyak hal, maka ia telah mengalami Dunning-Kruger fact, yakni kesalahan menilai kompetensi dan berbekal kepercayaan diri yang tinggi. Ia lantas membuat status di sosial media mengenai apa yang baru saja dipelajarinya. Lalu ia mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Dan simsalabim, ia kemudian menyebut dirinya sebagai seorang ekspert dan bikin kursus digital marketing. Padahal, jika proses belajar diteruskan menurut grafik, kepercayaan diri seseorang akan menurun. Seiring waktu dan seiring apa yang dipelajarinya, sebab semakin banyak hal yang dipelajari, semakin seseorang merasa bahwa dirinya ternyata tidak mengetahui apa-apa. Barulah setelah proses belajar itu berlanjut dan terus berlanjut, tingkat kepercayaan diri seseorang akan mencapai hal dapat dicapai sebagaimana level pertama, tentu dengan kompetensi yang sama sekali berbeda bagi seorang yang terjebak dalam Dunning-Kruger fact. Pengetahuan bagaikan sebuah kotak yang dia pikir layak dikuasai seutuhnya. Pada kotak itu hanyalah bagian kecil dari pengetahuan yang perlu untuk dipelajarinya. Sebelum menjadi lebih kompeten, bahkan sebetulnya kotak ini mungkin juga harus bagian dari pohon pengetahuan yang pada hakikatnya terus berkembang. Tak heran orang yang pintar kerap merasa dirinya masih kurang pintar, sehingga selalu terus ingin belajar. Sebab semakin kita belajar, semakin kita tahu. Jika kita tidak banyak tahu, bagaikan padi semakin berisi, semakin merunduk. Dalam keseharian kita, Dunning-Kruger efek dapat ditemukan di mana-mana. Seberapa sering kita bekerja dengan orang yang tidak sehebat seperti apa yang mereka katakan. Sebaliknya,
kita sendiri juga mungkin sering melakukannya. Di dalam kadar tertentu, itu adalah hal yang normal, karena kepercayaan diri merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan sebagai manusia. Tapi, masalahnya, sebagai sebuah bioskop, negatif dan interrogatif, efek dapat menciptakan hal-hal yang sangat merugikan. Saat ia secara tidak disadari menjangkiti masyarakat dan kehidupan, kita menjelma guru-guru gadungan, ahli-ahli bodong intelektual, karbitan influencer norak, yang sayangnya kerap mendapat dukungan yang berlebihan sebab tong kosong nyaring bunyinya. Saking nyaringnya, itulah yang selalu masuk ke gendang telinga kita. Di level-level pengambil kebijakan dan Nick Roger, efek menjadi sangat berbahaya dan bukan tak mungkin merupakan biang kerok yang berkontribusi pada kekacauan dunia. Bahkan menurut pendapat saya, bukan perubahan iklim, bukan overpopulation, bukan perang dingin, bahkan bukan COVID-19. Masalah terbesar yang ada di dunia terletak pada para kebijakan yang tidak becus. The man being the god, para penguasa pengambil keputusan ketua. Ketua organisasi, pakar-pakar yang seringkali tidak kompeten di Indonesia. Masalah ini menjadi kian kronis, sebab kita selalu dapat menemukan the Roman in the workplace. Orang yang salah di tempat yang salah. Dari tingkat RT sampai negara dilihat dari kacamata yang berbeda. Ini percis seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali tentang jenis manusia yang paling buruk, yakni jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu agalia, namun tidak tahu apa-apa. Dan repotnya, manusia jenis seperti ini sudah disadarkan, kalau diingatkan ia akan membantah, sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Nah, jenis manusia seperti ini paling susah dicari. Kebaikannya, inilah jenis manusia yang tidak tahu. Dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lalu bagaimana cara untuk mengenalinya dan menghindarinya? Daging Roger facts. Dalam kehidupan kita, orang-orang yang bekerja dengan kita atau yang akan kita pilih selalu cek rekam jejaknya dan jangan cepat terpengaruh dengan kepercayaan dirinya. Hampir semua keahlian tidak diciptakan dalam 1 bulan, apalagi dalam 1 malam. Kita perlu melihat segala secara objektif, rekam jejak pada apa yang telah ia lakukan dan hasilkan, bukan pada apa yang ia citrakan. Semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya pada banyak bidang, semakin ia tidak tahu.
banyak pada satu bidang, maka semakin tak berkompeten ia pada bidang tersebut. Selain itu, jangan pernah tanyakan kompetensinya seseorang langsung pada dirinya. Berdasarkan studi yang dilakukan melalui banyak survei, mayoritas orang akan ranting kemampuan yang dimilikinya secara berlebihan dibandingkan kemampuan yang dimilikinya. Secara umum, ciri-ciri dari orang yang mengalami daging klavek diantaranya adalah cenderung berlebihan, menilai tingkat keahliannya tidak mampu untuk keahlian dari orang lain, dan tidak mampu mengenali aspek buruk dari ketidakcakapannya, serta tidak mampu mengenali dan mengakui kekurangannya. Dan bagaimana agar kita sendiri tidak terjebak dalam balik red flag? Tentu saja dengan terus belajar dan berlatih. Jangan bosan, jangan mengganti subjek sepanjang waktu, jangan ganti profesi melulu. Selanjutnya, mintalah feedback, kritik, dan saran dari orang lain. Mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima kritik dari orang lain, tapi itu adalah ramuan ajaib yang dapat membuka pikiran kita dalam menilai kemampuan kita sendiri. Dan ini yang paling penting pada berbagai bidang. Dan hal yang tidak kita tahu, akuilah bahwa kita tidak tahu. Dengan berkata, saya tidak tahu, sebab semakin ahli. Seseorang, maka semakin ia mengenai batasan tentang apa yang ia ketahui dan apa yang ia tidak ketahui. Kalimat saya tidak tahu mungkin terdengar bodoh, tapi kalimat itulah yang sesungguhnya jarang keluar dari mulut orang-orang yang bodoh. Bagaimana pendapat kalian? Thank you for watching. Semoga kalian selalu hebat dan semangat. See you next time. Bye.